Halo sahabat John Channel, di sini sudah saya sediakan dua botol bekasnya sirup ya. Di sini ada merek Marjan dan juga ada merek ABC seperti ini. Nah, di sini akan saya buatkan tutorial cara memotong botol-botol ini. Dan ketika sudah kita potong, maka bisa kita gunakan untuk vas bunga, akuarium dan juga gelas minum ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan mata gerinda keramik ya. Ini biasanya digunakan untuk pemotongan keramik, marmer maupun granit. Nah, di sini saya tidak menggunakan mesin gerindanya karena sangat berbahaya sekali jika kita memotong botol ini menggunakan mesin gerinda. Jadi di sini yang saya gunakan yaitu hanya mata gerindanya saja, teman-teman. Seperti apa cara penggunaan untuk pemotongan botol kaca ini? Silakan teman-teman simak sampai selesai. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan balok seperti ini ya. Ini cara pembuatannya pun sangat sederhana sekali. Ini tinggal kita pasang-pasang atau kita lem maupun kita paku seperti ini untuk sampingnya ini. Nah, sekarang untuk pisaunya ini kita tempelkan di sini teman-teman ya. Kita tempelkan di sini menggunakan satu sekrup saja seperti ini. Kita sekrup di bagian samping sendiri teman-teman. Kita sekrup di paling samping sendiri seperti ini ya man. Nah seperti ini teman-teman. Ini jangan dipaku ya, kita sekrup saja supaya ketika pisaunya ini sudah tidak tajam, ini bisa dipindah-pindah di lubang-lubang ini. Ya, jadi ini pisaunya bisa diputar ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika pisaunya ini sudah tidak mempan, ini bisa dipindah ya. Nah, untuk fungsi paku ini ya, fungsi paku ini yaitu adalah untuk penyekatan supaya pemotongannya itu lurus ya. Nah, jadi ini botol kaca ini. Ini botol kaca ini kita mentokkan di paku ini ya, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin pemotongannya itu agak panjang di sini ya, pemotongannya di sini, otomatis pakunya silahkan dipindah di belakang. Kalau pemotongannya semakin kecil, silahkan dipindah di depan seperti ini teman-teman. Jadi untuk pakunya ini menyesuaikan untuk panjang atau pendeknya botol yang akan kita potong nanti ya. Dan caranya pun sangat gampang sekali teman-teman. Ini sangat simple sekali dan tidak berbahaya ya. Ini aman, tidak berbahaya. Nah, jadi untuk caranya silakan teman-teman putar-putar saja. Tinggal kita putar-putar saja seperti ini ya. Dan hasilnya pun bagus sekali teman-teman. Di sini untuk putarannya ini rata sekali ya. Seperti ini. Ini nyambungnya ini bagus sekali. Ya. Silakan teman-teman ulangi, diputar-putar saja seperti ini sampai kira-kiranya itu dalam untuk goretannya ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kira-kira ini agak dalam sedikit untuk goretannya. Jadi jika kurang bisa ditambah lagi, diputar-putar lagi ya. Nah, untuk hasilnya bagus sekali karena ada paku ya. Kita mentokkan di paku. Nah, jadi fungsinya paku ini untuk mengatur panjang atau pendeknya botol yang akan kita potong supaya presisi ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, di sini sudah saya siapkan air baskom ya. Di sini saya kasih es batu. Ini es batunya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, sedikit saja ya teman-teman. Nah, saya pinggirkan dulu. Nah, di sini ada lilin juga ya. Teman-teman harus gunakan lilin seperti ini. Nah, kita taruh di sini ya teman-teman. Kita taruh di sini, lalu kita nyalakan dulu untuk lilinnya ini.
Setelah itu kalian panaskan bagian yang sudah digores tadi teman-teman ya. Kita panaskan tapi jangan terlalu panas, karena nanti bisa retak kemana-mana ya. Jadi panasnya agak sedang saja. Setelah sudah panas, lalu kita masukkan di baskom ini, atau kita masukkan di air esnya ini ya. Jika tidak berhasil, bisa teman-teman panaskan lagi, lalu masukkan ke baskom lagi. Nah, di sini sudah pecah teman-teman, sudah terpotong menjadi dua bagian ya di sini ya, seperti ini. Nah, untuk hasilnya memang tidak bisa rata teman-teman ya. Untuk hasil pemotongannya ini memang tidak bisa rata. Jadi ini teman-teman bisa gunakan remplas untuk meratakan potongannya ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya siapkan remplas. Kalau bisa lebih kasar ya teman-teman ya. Lalu digosok-gosok seperti ini ya, sampai bekas pemotongannya ini tidak tajam dan bisa rata. Oke man, kurang lebihnya seperti ini untuk hasil akhirnya ya. Ini bisa kita gunakan untuk gelas minum, vas bunga, dan juga akuarium ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe, komen, like, dan share. Lain waktu kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.